Eh, apa ya Pak Doni, nanti teknisnya kita sepakati dulu ya Pak Iya, Doni. siapa? Jadi Pak Doni itu presentasi ya Iya Pak, nanti saya presentasi. selama 10 sampai 15 menit. Kemudian kita diberi waktu keseluruhannya itu kalau tidak salah 50 menit ya Pak Doni. Iya Pak, siapa? 50 menit. Jadi 50 menit itu waktu bersih untuk ujian, kemudian nanti 15 menit Bapak presentasi, sisanya kita isi dengan tanya jawab ya. Iya Pak. Kemudian RPP yang ditampilkan berapa berkas Pak Doni? Ada 2 set Pak, ada 2 Dua berkas dari Pak. 3 ya? Ya, 2 dari 3. 2 dari 3 yang dipilih. Kemudian nanti kalau dalam mempresentasikannya dua-duanya atau hanya salah satu saja Pak Doni? Nanti untuk presentasi, ini sudah saya buat PowerPoint Pak. Jadi nanti untuk satu set RPP saya presentasikan. Jika nanti waktunya cukup, maka nanti 2 RPP yang saya presentasikan Pak. Begitu ya. Ya Pak. Kalau 2 RPP itu mewakili luring dan daring atau bebas aja? Ini kebetulan di tempat saya masih posisinya daring Pak untuk wilayah saya, jadi saya membuatnya untuk daring semua. Ya, ya. Kalau gitu kita mulai saja Pak Doni. Oh iya Pak, siap Pak. Kita mulai 50 menit itu dari jam saya itu 36 ya. Mulai dari 37. Oke, saya persilahkan Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Sofyan. Kemudian yang saya hormati Bapak Mariadi yang kebetulan mungkin nanti bisa bergabung. Untuk hari ini saya akan presentasikan tentang rencana pembelajaran saya. Langsung saja, tapi sebelum itu mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai, langsung saja akan saya paparkan tentang materi saya. Ya Pak, kelihatan tidak Pak? Untuk uji komprehensif, perkenalkan nama saya Doni Nur Arifin, PPG Pendidikan Jasmani dan Olahraga Angkatan 4 tahun 2001, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk materi pembelajaran, saya kemarin mengirim di LMS sebanyak 2 set. Yang set pertama adalah aktivitas kebugaran jasmani, sit up dan back up, ada RPP, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD dan instrumen penilaian. Dan yang set kedua, materi permainan kasti, gerak dasar melempar bola, juga ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Untuk RPP yang pertama, aktivitas kebugaran jasmani, untuk kompetensi dasarnya, Anda memahami berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Hanya mempraktekkan berbagai aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai bentuk latihan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Untuk indikator, menjelaskan konsep gerakan sit up dalam aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal. Menjelaskan konsep gerak back up
dalam aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal. Mempraktekkan latihan kekuatan otot perut, sit up, dalam aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal. Kemudian mempraktekkan latihan kekuatan otot punggung, back up, dalam aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan yang ideal. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, pada akhir pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan konsep latihan sit up dan back up dalam aktivitas kebugaran jasmani dengan runtun dan percaya diri. Pada akhir pembelajaran juga, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan latihan sit up dan back up dalam aktivitas kebugaran jasmani secara individu dengan benar, dengan percaya diri dan disiplin, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk model dan metode pembelajaran, itu ada pendekatan TIPEK atau pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta didik, latihan dari tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi. Dan modelnya saintifik atau bertujuan agar siswa mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir, thinking skill, atau berpikir kritis tingkat tinggi, ilmiah, dan analisis. Atau menerapkan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengelola, dan mengomunikasikan. Untuk metodenya, metode komando, demonstrasi, dan latihan. Media dan alat pembelajaran yang digunakan. Untuk media, video gerak dasar sit up dan back up dari video saya sendiri yang saya upload di YouTube, Pak. Dan ada laptop bola kecil, alas, kardus atau matlas, dan tali kafia. Untuk sumber belajar saya ambil dari buku pedoman guru kelas 4 dan buku peserta didik kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Dan dari internet saya ambil dari YouTube. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, untuk pendahuluan, kelas dibuka dengan mengucapkan salam, berdoa, menanya kabar, dan mengecek kehadiran siswa melalui grup WA atau juga Meet. Guru menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk tetap belajar dan berolahraga di sekitar rumah saat pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian peserta didik melakukan gerakan pemanasan. Untuk kegiatan inti, peserta didik mengamati video yang sudah Pak Guru share melalui grup WA atau Meet yang nanti kita sepakati bersama. Peserta didik memperhatikan video gerakan sit up dan back up yang di-share atau yang saya sampaikan. Kemudian menanya, peserta didik menanya kepada guru terkait materi yang dilaksanakan. Guru memberikan pertanyaan, game, tebak gambar, peserta didik menjawab. Itu untuk menarik minat peserta didik dan keaktifan peserta didiknya. Kemudian mengeksplorasi setelah melihat video dan menyimak penjelasan guru, peserta didik diminta melakukan gerakan sit up dan back up di rumah dengan dipantau orang tua untuk menjaga keselamatan serta merekam gerakan peserta didik untuk dikirim pada guru sebagai penilaian praktek. Dan untuk menalar, peserta didik menganalisis cara melakukan gerakan sit up dan back up, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Mengomunikasikan, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi yang telah dipelajari melalui aplikasi yang telah ditentukan. Untuk penutup, peserta didik melakukan pendinginan. Guru merefleksi dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil capaian materi, guru menjelaskan manfaat materi yang diajarkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan mengajak peserta didik untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk bahan ajar tersendiri, bahan ajar terdiri dari pendahuluan, ada kompetensi dasar, tujuan, definisi kebugaran jasmani. Materi pokok sendiri tentang definisi atau pengertian gerakan sit up dan back up. Untuk materi advance atau pengembangan, yaitu ada latihan kekuatan. LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, ada tugas pengetahuan kognitif, peserta didik mengerjakan soal di Google Form,
Kemudian tugas keterampilan atau psikomotor peserta didik mempraktekkan gerakan dan di video lalu dikirim melalui grup WA. Untuk penilaian sikap afektif, itu saya mengamati guru mengamati selama pembelajaran daring. Untuk instrumen itu sendiri, instrumen penilaian sikap itu ada lembar observasi. Untuk lembar observasi sikap materi pembelajaran untuk sit up dan back up, dan lembar observasi penilaian sikap materi sit up dan back up dan kisi-kisi soal. Pak, itu yang dari untuk yang RPP pertama. Selanjutnya langsung ke RPP yang kedua atau gimana Pak? Boleh langsung Pak Doni. Oh, ya. Yang kasti ya. Ya Pak. Untuk RPP yang kedua, permainan kasti. Gerak dasar melempar, yang saya ambil adalah gerak dasar melempar bolanya dalam permainan kasti. Untuk kompetensi dasar, yaitu memahami prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Mempraktekkan variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Indikatornya menjelaskan konsep variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kasti. Mempraktekkan variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kasti. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pengamatan, siswa memahami menjelaskan langkah gerak melempar bola, lambung, dan mendatar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktekkan langkah-langkah gerakan melempar bola, lambung, dan mendatar. Untuk model dan metode pembelajarannya, untuk pendekatannya saintifik atau siswa mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Untuk strategi kooperatif learning atau siswa berkelompok, misalkan dalam melambung saling oper bola, maka siswa diharapkan untuk bekerja sama berkelompok, satu kelompok bisa 2, bisa 3, saling melempar bola. Kemudian untuk teknik itu video based learning atau penyampaian pengetahuan atau keterampilan dengan menggunakan video. Jadi saya membuat video saya sendiri, kemudian saya sampaikan ke peserta didik. Lanjut Pak. Untuk metode permainan tanya jawab, diskusi, dan praktek. Media dan alat pembelajaran, media video gerak melempar bola dari YouTube dan saya sendiri untuk yang di videonya, dan alat laptop, bola kecil, botol bekas, dan tali rafia. Untuk sumber dan media, buku pedoman guru tema 2 kelas 4 dan buku siswa tema 2 kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Dan dari internet saya ambil dari YouTube saya sendiri. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya, pada pendahuluan kelas dibuka dengan mengucapkan salam, berdoa, menanya kabar, dan mengecek kehadiran siswa melalui grup WA. Guru menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian memotivasi siswa untuk tetap belajar dan berolahraga di sekitar rumah saat pandemi virus COVID-19. Siswa melakukan pemanasan. Kegiatan inti mengamati, peserta didik diminta mengamati video yang sudah di-share guru melalui grup WA atau Google Meet nanti. Peserta didik memperhatikan video gerakan melempar bola yang di-share oleh guru. Menanya, peserta didik menanya kepada guru terkait materi yang dilaksanakan dan mengeksplorasi. Setelah melihat video dan menyimak penjelasan guru, peserta didik diminta melakukan gerakan melempar bola di rumah
dengan dipantau orang tua untuk menjaga keselamatan, serta merekam gerakan siswa untuk dikirim pada guru sebagai penilaian praktek. Menalar, peserta didik menganalisis cara melakukan gerakan melempar bola dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, mengomunikasikan. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi yang telah dipelajari melalui aplikasi yang telah ditentukan. Untuk penutup, siswa melakukan pendinginan. Guru merefleksi dengan bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil capaian materi. Guru menjelaskan manfaat materi yang diajarkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mengajak siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk bahan ajar, ada kompetensi dasar, indikator, definisi gerak, media dan alat, dan daftar pustaka. LKPD atau lembar kerja peserta didik, ada tugas pengetahuan kognitif peserta didik mengerjakan soal di Google Form. Dan tugas keterampilan atau psikomotor, peserta didik mempraktekkan gerakan dan di video lalu kirim ke grup WA. Untuk penilaian sikap afektif, pengamatan guru selama pembelajaran daring. Untuk instrumen penilaian sikap ada lembar observasi sikap, materi pembelajaran melempar bola, lembar observasi penilaian sikap, materi pembelajaran melempar bola, dan kisi-kisi soal. Ya, itu tadi ada paparan tentang rancangan pembelajaran 2 set. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di awal pertemuan ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni yang sudah menyampaikan, sudah memaparkan 2 RPP ya. Ya, Pak. Kalau dalam pelaksanaan komprehensif ini, apakah peserta juga mempraktekkan mengajarnya tidak, Pak Doni? Iya, Pak. Peserta juga mempraktekkan cara mengajar dan untuk materi yang akan diajarkan. Mempraktekkan mengajarnya ya? Iya, Pak. Kalau gitu satu aja berarti Pak Doni ya. Oh, iya, Pak Doni mau yang mana? Mau kasti atau yang sit up? Yang RPP yang sit up, Pak. Boleh. Oh, iya. Ditambah lagi ya Pak Doni untuk memaparkan atau mempraktekkan mengajar gitu ya. Iya, Pak. Anggap saja Pak Doni sekarang sedang mengajar, menyampaikan materi sit up dan back up. Silakan. Oh, iya. Saya siapkan dulu ya, Pak, untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Pasti kalian semua sudah semangat untuk berolahraga pada pagi hari ini. Oke anak-anak, hari ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran tentang kebugaran jasmani, yaitu gerakan sit up dan back up. Semoga anak-anak semua senang. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba anak-anak, salah satu pimpin berdoa. Oke, Dani silahkan pimpin berdoa. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anak, Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa dulu. Siapa nanti yang Pak Guru panggil, maka anak-anak harus selalu bilang, siap, hadir Pak, semangat. Oke, Pak Guru panggil ya. Oke, Ica, Danu, Gilang. Oh ya, Gilang baru kendala sinyal ya. Oh ya, tidak apa-apa. Semoga nanti Gilang bisa bergabung lagi dengan kita.
Oke, jadi tadi ada yang WA Pak Doni juga untuk izin karena ada kegiatan dengan keluarga di rumah. Oke, Pak Guru izinkan. Oke, anak-anak yang sekarang hadir, mari kita tetap semangat berolahraga lagi. Oke, lanjut kita ke materi inti, yaitu gerakan sit up dan pick up. Oke, anak-anak, apakah anak-anak sudah pernah melakukan gerakan sit up dan pick up? Ya, kalau sudah, apakah gerakan sit up dan pick up anak-anak benar? Jika dirasa tidak benar, mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita pemanasan terlebih dahulu. Coba anak-anak berdiri semua dulu. Nah, anak-anak tahu gerakan jumping jack? Oke, kita akan melakukan gerakan jumping jack. Pak Guru hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya. Ayo, yang semangat. Oke, sudah ya. Sekarang kita duduk kembali dan dengarkan Pak Guru mengajar dulu. Nah, gerakan sit up. Nah, caranya seperti ini. Apakah anak-anak sudah tahu? Jika belum, maka Pak Doni akan memberikan video tentang gerakan sit up. Nah, anak nanti perhatikan videonya ya. Nah, Suara videonya nggak keluar, Pak Doni? ya, Pak. Bentar Pak, saya cek dulu. Oke, kita ulangi ya anak-anak. Maaf tadi ada gangguan. Oke, Pak Guru akan ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ada suaranya tidak, Pak? pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani dengan gerakan sit up dan pick up. Anak-anak sudah tahu belum kira-kira gerakan sit up dan pick up itu apa saja? Nah, jika kalian belum tahu, maka hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang sit up dan pick up. Perhatikan baik-baik ya. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa dan jaga jarak antara kita agar kita terhindar dari virus corona ini. Kita pasti sedih semua karena apa? Karena akibat virus ini kita tidak bisa bertemu langsung untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Maka dari itu, Pak Guru membuat video ini agar kita semuanya bisa saling belajar dan anak-anak tidak lupa dengan Pak Doni di sini. Ya, langsung aja anak-anak, kita akan langsung ke materi hari ini, yaitu gerakan sit up dan pick up. Nah, ini ada gambar. Kira-kira
Kira-kira anak-anak sudah bisa melakukan gerakan seperti ini belum? Nah, itu adalah gambar sit up, di mana gerakan ini bisa dilakukan kita sendiri atau bantuan dari orang lain. Nah, bagaimana cara melakukannya? Oke, langsung saja. Nah, cara melakukan gerakan sit up. Yang pertama, berbaring dengan punggung menempel di lantai. Kedua, tekuk di lutut. Ketiga, tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Nah, seperti ini. Taruh tangan di samping kepala seperti ini, menyentuh telinga seperti ini, atau kalian bisa taruh tangan secara menyilang di bahu seperti ini. Selanjutnya, angkat tubuh bagian atas serta tekukkan ke arah lutut. Selanjutnya, turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai. Kembali. Nah, gimana caranya? Pak Guru akan memberikan videonya. Silakan anak-anak perhatikan. Tadi video tentang gerakan melakukan sit up. Jika kalian bisa sendiri, kalian seperti Pak Doni tadi ya, melakukan gerakan sit up sendiri. Nah, apa tahu fungsi kegiatan sit up itu? Kegiatan sit up itu berfungsi untuk menguatkan otot perut kita, ya, juga bisa meningkatkan otot di paha dan kaki secara tidak langsung, tapi secara langsung bisa meningkatkan otot perut kita, membuat perut kita tidak buncit, ya, tapi bagus perutnya, ya. Jangan lupa kalian juga untuk selalu menjaga pola makan kalian. Dengan menjaga pola makan, makanan yang bergizi dan sehat, dan menjaga porsi makan, maka kalian terhindar dari perut yang sangat buncit. Nah, kalau perut buncit itu kan istilahnya tidak bagus badannya. Jika pengen ideal, ya harus bagus badannya. Nah, six pack namanya biasanya. Oke, lanjut. Sekarang gerakan back up. Nah, gerakan back up itu kembalikan dari sit up. Kalau sit up melatih otot perut, kalau back up itu melatih otot punggung dan juga dada. Cara melakukannya seperti gambar. Jadi tangan berada di kepala, kemudian mantap. Gimana caranya toh? Oke, silahkan perhatikan video Pak Doni berikut ini. Nah, gimana? Kalian pasti sudah bisa melakukannya. Gerakan sit up seperti Pak Doni seperti itu. Ya, kalian bisa melakukan sendiri di rumah, ya, tanpa bantuan siapapun kalian bisa. Hanya saja kalian juga harus minta bantuan untuk mengambil foto atau video kalian saat melakukan. Nah, cara melakukannya, posisi awal tidur telungkup dan kedua kaki rapat atau lurus ke belakang. Selanjutnya, kedua siku ditekuk, ya, dan ujung tangan mengepal pada pelipis. Nah, seperti ini. Nah, di belakang seperti ini.
Kemudian angkatlah dada dan kepala ke atas. Seperti tadi video Pak Guru tadi ya. Dan turunkan badan sehingga posisi kembali pada posisi semula. Selanjutnya lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sesuai dengan kemampuan anak-anak semua. Ya, gimana anak-anak? Kalian pasti bisa melakukannya. Nah, bila kalian untuk lebih semangat lagi, Pak Dani pengen kalian mencoba ini di rumah dengan bermain. Ya, jika kalian di rumah ada teman atau saudara, kalian bisa bermain estafet bola agar kalian semangat dalam melakukannya. Cara bermainnya gimana? Kalian saling membelakangi teman, kemudian memakai bola ya, dan dioperkan ke belakang. Nah, operkan ke belakang terus. Dan di depan kamu ambil, oper ke belakang. Nah, seperti itu. Ada permainan lanjut lagi. Permainan menyentuh tali dengan kepala. Gerakan ini untuk melatih gerakan back up. Ya, untuk melatih gerakan back up. Caranya seperti apa? Ini videonya. Nah, kalian bisa menggunakan tali ya, yang diikatkan di pakai kursi bisa, pakai bambu yang tancapkan kanan dan kiri bisa. Nah, kalian bisa berlomba dengan saudara kalian atau teman kalian. Paling banyak siapa yang menyentuh tali itu adalah pemenangnya. Untuk gerakan individu kalian, nah ini untuk melatih apa? Untuk melatih gerakan sit up tadi. Siapkan benda apapun atau bola jika memiliki bola kecil. Taruh di depan dengan taruh di keranjang, kemudian di belakang kita juga ada keranjang dan ambil bola, masukkan keranjang dengan posisi gerakan sit up. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, itulah contohnya. Lakukan itu dengan teman kalian, saling berkompetisi, semangat, sportivitas, lakukan dengan baik. Oke anak-anak, hari ini cukup sampai di sini materi yaitu kebugaran jasmani, yaitu sit up dan back up. Nah, untuk tugasnya silahkan anak-anak lakukan gerakan sit up dan back up selama 1 menit. Kalian bisa melakukan gerakan sit up berapa kali? Selama 1 menit lagi kalian bisa melakukan gerakan back up berapa kali? Nah, lakukan gerakan tersebut. Jangan lupa untuk di video dan dikirimkan melalui grup sekolah kita ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk memakai seragam dan sepatu lengkap seragam olahraga. Nah, Pak Guru juga selalu ingatkan, yel-yel sekolah kita apa? Tanggap, takwa, amanah, normatif, guyub rukun, gotong royong, apresiatif, prestasi. Oke anak-anak, hari ini sampai di sini. Mari kita akhiri pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, itu tadi Pak untuk videonya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk anak-anak yang hadir pada kegiatan pembelajaran langsung ini, Pak Guru sekarang punya tugas. Silakan anak-anak melakukan gerakan itu. Coba yang gerakan pertama, sit up. Nah, silakan anak-anak semua praktekkan. Ayo, semua praktekkan. Dani, Lala, silakan dipraktekkan. Oke. Sekarang Pak Guru akan hitung 1, 2, 3, maka nanti anak-anak melakukan gerakan itu. Siap anak-anak? Oke, 1, 2, 3. Ya. Ayo, Lala semangat.
Ayo Dani, semangat. Ayo. Kita semangat. Oke. Nah, sekarang siapa yang belum bisa? Ayo, siapa yang belum bisa? Yo, tunjuk tangan yang belum bisa. Nah, yang belum bisa, nanti silahkan putar video Pak Doni tadi, bisa di YouTube. Linknya sudah Pak Guru kirim di grup ya. Silahkan diputar lagi cara melakukannya. Yang tetap semangat ya. Oke, selanjutnya gerakan back up. Ayo, posisi semua posisi gerakan back up semua. Oke, siap? Pak Guru hitung lagi 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ayo. Arifin, yang semangat. Ya, bagus. Ternyata semua semangat sekali. Nah, oke, kembali lagi perhatikan Pak Doni tadi. Nah, kira-kira anak-anak semua sudah paham dan bisa melakukannya belum? Nah, silahkan jika belum, nanti anak-anak bisa diskusi dengan temannya. Nah, diskusi atau saling bekerja sama. Ya, ada yang memegang kakinya, ada yang menghitung, biar tahu. Oke, jika dirasa sudah bisa, maka kegiatan selanjutnya anak-anak nanti setelah akhir kegiatan pembelajaran ini, silakan anak-anak nanti memvideo gerakan yang tadi minta tolong teman atau orang tuanya. Nah, selanjutnya kirim video tersebut ke WA grup kita. Nah, kalau ada teman kalian yang hari ini tidak bisa ikut karena terkendala tidak punya alat atau sinyal, anak-anak bisa saling menolong. Silakan anak-anak bekerja sama dan agar dia tahu kamu perlihatkan video Pak Doni tadi ya, agar dia tahu caranya dan apa yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, jika sudah silahkan untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Coba Arifin pimpin berdoa. Ya, terima kasih Arifin. Kamu memang hebat. Oke anak-anak, jangan lupa sebelum kita akhiri, Pak Doni ingatkan selalu yel-yel sekolah kita apa? Oke, surah dari 1, tanggap, takwa, amanah, normatif, guyub rukun, gotong royong, apresiatif, prestasi. Oke, sekian dari Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah, Pak? Baik. Mantap itu pembuatan videonya. Masih remote? Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi ada itu. suaranya tidak Pak? Kenapa? Ada suaranya tidak tadi videonya Pak? Yang video ada. Oh iya, takutnya tidak ada Pak. Video ada. Oke, kita ngobrol aja ya. Pak Doni ngajarnya di apa ya? SD Pak. Oh SD, kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 6. Oh, SD ya 1 sampai 6. Iya Pak. Kalau boleh tahu sebelum ke itu aja barangkali ke materi, Pak Doni itu dinas di mana sekarang? Saya dinas di SD Surodadi 1 Ponjong Gunung Kidul Pak. Gunung Kidul tuh Ya. dekat Jogja. Gunung Kidul, Yogyakarta Pak. Yogyakarta? Yogyakarta. Iya. S1-nya Pak Doni di mana? Ambil kuliah di mana? Dulu saya di UNJ Pak, Universitas Negeri Yogyakarta. Oh Jogja. Tahun berapa Pak Doni? Tahun 2014 Pak saya. 2014. Oke. Ya. Prodinya? Prodinya PGSD Penjas Pak.
Oh, PGSD Penjas berarti tepat sekali ya. Iya, Pak. Di perkuliahan, kemudian sekarang ngajar, jadi linier gitu barangkali. Iya, Pak. Iya. Ya, dari yang tadi sudah disampaikan, kalau dari administratif apa itu RPP barangkali sudah cukup lengkap, hanya saja kalau kemudian saya sekedar bertanya klarifikasi nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Siap. Coba Pak Doni tayangkan lagi yang mau sit up boleh, mau kasti boleh, yang pendahuluannya aja Pak. Oh iya, RPP ya, Pak ya? RPP. Pak. Untuk RPP-nya atau PowerPoint-nya ya, Pak ya? Sudah, Pak? PowerPoint-nya ditampilkan lagi Pak. Iya, Pak. Yang ada tadi tujuan itu tuh apa? Yang ini, Pak. Sit up, sit up. Terus. Slide berikut. Nah. Stop. Ya, Pak. Mana tadi? Sebelum ini coba. Sebelum ini ya, langkah-langkah pembelajaran. Iya. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, Pak. Atau yang Cuman itu aja ya? atau RPP-nya Coba dari Pak? satu-satu coba. Atau yang kalau RPP nggak mau? Yang RPP, yang bentuk buat aja ya, Pak ya? Yang ada C1, C2 atau 4.1, 4.2 kalau nggak salah coba. Yang C1, yang ini Pak, C1, C2, C3, C4, C5. Kegiatan ini Pak. Coba. Oh, kegiatan sudah kelihatan Pak. Di RPP-nya saja Pak.
Yang ini Pak. Terus ke bawah coba. Tapi sepertinya bukan ini. Yang di PowerPoint. Yang di PowerPoint. Yang itu yang tujuan setelah sit up sama backup coba. Ada latihan sit up untuk berat badan ideal, backup untuk berat badan ideal. Itu yang di video Pak ya, di video tadi. Bukan yang di PowerPoint. Oh ya. Bukan ini. Coba yang sehari-hari tadi. Sebentar ini. Bukan yang ini. Coba lagi. Nah, ini nih. Nah, ini indikator kok jadi ke pendahulu. Pak Doni ambil dari mana ini? Yang poin 351 sampai 452 ini, yang kalau 351 menjelaskan konsep gerakan sit up dalam aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan ideal. Ini deskripsi ini dari mana Pak Doni? Mute mikrofon. Di kurikulum Pak, kurikulum sekolah ada KDKI Pak. Di kurikulum sekolah? Iya, di kurikulum punya sekolah. Itunya nggak? Punya dokumennya nggak Pak Doni? Nggak ada. Bukan di apa? Permen itu? Di Parmen juga Pak kemarin, tapi saya kan kemarin pas itu ada yang ingin permen, saya cari dokumennya nggak ada, terus saya lihat di Promes sama Prota saya sama di silabus saya ambil itu Pak. Dipastikan lagi Pak Doni kalau itunya ya, kalau ngambil dokumennya, khawatirnya kan itu salah nanti bisa fatal. Jadi Pak, kalau kemudian mengambil dari teman juga belum tentu benar Pak. Ya Pak. Khawatirnya nanti malah copy paste gitu. Coba ditampilkan lagi yang tadi, yang indikator. Indikator ya Pak ya. Ini Pak. Ini kalau sekilas orang awam barangkali tidak akan begitu peduli ya dengan gerakan sit up. Toh sit up hanya gerakan yang biasa dilakukan, artinya akan seperti itu saja barangkali mereka berpikir seperti itu. Kalau di awal Pak Doni memberikan materi sit up dan backup ini, tujuan umumnya untuk apa di kurikulum itu di RPP-nya Pak Doni? Tujuannya itu yang jelas untuk meningkatkan untuk kekuatan otot perut sama otot punggung Mbak. Nah, kan tujuannya untuk mencapai kualitas kekuatan otot perut dan otot punggung. Ya.
Tapi di indikator 3.5.1 ini bahwa aktivitas kebugaran jasmani dalam hal ini gerak sit up itu untuk mencapai berat badan ideal. Begitu kan nggak nyambung menurut saya. Ya Pak, siap. Memang tujuan akhirnya ke berat badan ideal, tapi kan belum tentu juga hanya dengan sit up bisa jadi ideal. Kemudian dengan backup untuk mencapai berat badan ideal. Kalaupun mau kan aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai otot perut yang kuat begitu ya. Siap. Mencapai otot perut yang kuat gitu. Berat badan ideal. Pak Doni bisa punya materi lain untuk menyampaikan sit up dalam bentuk permainan Untuk sit ke up penjasan begitu barangkali? yang sit apa? Ya, sit Untuk up maupun backup. tadi Pak, untuk permainannya tadi memakai bola tadi Pak. Permainan menyampaikan materi sit up, backup, tapi melalui permainan begitu. Permainan itu bisa permainan individu, bisa permainan berkelompok. Oh iya Pak, untuk permainan yang individu itu tadi pada video tadi itu adalah permainan untuk memindahkan benda. Jadi dari benda di belakang kita tadi saya memakai bola tadi itu ke depan, dari belakang ke depan. Kemudian untuk yang kelompok itu bisa menggunakan bola yang besar Pak juga untuk saling membelakangi, terus bolanya ke belakang. Nah, yang di belakang menerima, kemudian ke belakangkan lagi. Kenapa nggak diberikan itu di materi pembelajaran? Oh iya. Terus di ini di RPP di situ di media dan alat di situ kenapa Pak Doni menyimpannya hanya satu bola, satu botol gitu Pak? Ya karena kan kita posisinya baru pandemi begini Pak, jadi yang saya tekankan itu kan untuk kelas ya? Ya, untuk kelas, tapi karena pandemi kan kita daring tuh Pak, jadi untuk individu, jadi kita karena mungkin individu, jadi tidak istilahnya di rumah juga saling menjaga jarak, jadi karena permainan individu, jadi satu siswa menggunakan permainan memindahkan bola. Nah, itu untuk yang kalau yang di RPP hanya satu bola itu karena mungkin karena mereka juga punyanya cuma itu Pak, cuma satu misalkan. Tidak perlu ya itu Pak. Ya nanti untuk kalau kelasnya besar jangan lupa semakin banyak media alat yang dipergunakan itu semakin membantu proses pembelajaran begitu ya? Ya Pak. Ya Pak. Jika dilakukan dengan luring mungkin alat dan media juga diperbanyak Pak. Iya, oke. Pak Doni kalau untuk membuat SKL sama KI orientasinya dari mana ya? Kalau saya itu juga dari permen itu Pak. Kemudian kalau dari mana? Dari permen Pak. Terus saya juga dari permen nomor lupa saya. Kalau untuk SKL itu permen nomor 20 tahun 2016 baru. Oh iya. Sorry. Nomor 20 nomor 20 tahun 2016 ya Pak. Kalau SKL itu 2001-16. Standar isi 2016. Ya. Tahun nomor 21 kalau SKL-nya 20 tahun 2016 gitu. Standar kelulusan ya Pak. Standar kelulusan. Kemudian analisis KD-nya. Atau ini kalau SD sama enggak? Kalau SD Permendikbudnya SKKD itu Permendikbud nomor 37 Pak kalau nggak salah.
Kalau yang K 2013 itu Permendikbud nomor 37 tahun 2020. K13. Yang K13 itu, Pak. Jika tidak salah nomor 37 tahun 2020, Pak. 2020. Pak Doni, kalau dalam membuat analisis KD, C1-nya itu dalam level apa sih Pak Doni barangkali? Kalau saya C1-nya itu dalam, Kan ada C1 sampai C berapa? ya, C1-nya mengamati, yang mengamati, Pak. Oke, C1 C2-nya? mengamati, C2 menanya, C3-nya? C3 mencoba, kemudian menalar dan mengomunikasikan, Pak. Oke. Kalau di KIKD, sini kalau KD itu C1 itu mengetahui, Pak Doni. C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Pak Dodi dalam membuat itu apa video dibuat sendiri itu? Itu saya buat sendiri, Pak. Tapi untuk mengambil gambarnya saya minta bantuan teman, dan ada juga yang saya sendiri mengambil gambarnya. Untuk yang kasti juga, yang lempar bola kecil juga ada videonya, Pak. Boleh lihat videonya yang lempar kasti? Bola kasti. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat untuk berolahraga. Oke anak-anak, hari ini Pak Doni akan memberikan materi tentang meningkatkan kemampuan gerak dasar melempar pada permainan bola kecil. Namun sebelum itu, Pak Guru selalu berpesan pada kalian semua untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak kalian ketika keluar rumah, agar kalian tetap sehat dan terhindar dari virus corona yang sangat berbahaya ini. Kita berdoa bersama-sama, semoga virus ini cepat pergi dari bumi kita ini dan semua selalu sehat dan kita bisa berolahraga lagi bersama. Oke anak-anak, kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, kira-kira yang termasuk dalam permainan bola kecil itu ada apa saja? Ya, benar. Permainan bola kecil itu ada bola kasti. Bola apa lagi? Rondes. Apa lagi? Ayo, siapa? Tenis lapangan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pasti bisa. Oke, lanjut. Melempar atau melambung atas. Gerak dasar melempar bola dengan gerakan melambung. Nah, gerakan melambung ini memiliki tujuan untuk memberikan bola kepada teman yang letaknya cukup jauh di sana. Bagaimana cara melakukannya? Ya, cara melakukan gerakan melambung. Yang pertama, pandangan fokus ke depan. Ya, bagi pandangan fokus ke depan anak-anak. Yang kedua, ya, berdiri secara menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan
di belakang atau sebaliknya. Jadi anak-anak gerakannya bisa kaki kiri yang di depan atau kaki kanan yang di depan. Selanjutnya luruskan lutut kaki kiri serta bengkokkan lutut kaki kanan. Nah, kemudian tangan kanan memegang bola yang akan dilempar. Luruskan tangan kiri sejajar dengan bahu dan berada di bagian depan. Kemudian lemparkan bola dari atas kepala sehingga bola yang dilempar bisa melambung dengan tinggi. Selanjutnya, ikuti jalannya lempar bola tersebut dengan tangan. Lanjut, lakukan secara berulang-ulang atau secara bertahap sehingga kemampuan lempar kita bisa lebih jauh, lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana caranya? Oke, Pak Guru akan memperlihatkan video tentang cara melempar lemparan lambung. Silahkan perhatikan. Itu tadi anak-anak, jadi adalah gerakan melempar bola melambung. Selanjutnya, melempar lurus atau datar. Ya, biasanya lemparan ini digunakan untuk Ya, cukup, Pak melempar Doni. pelari Ya, atau pemukul. Ya, cukup. Ya, Pak. Oke. Baik, sangat bagus itu videonya. Hanya Terima saja kasih, Pak. barangkali Pak Doni juga terbentur, terpaku pada aturan dari kurikulum ya. Iya, Pak. Sehingga memang kecenderungannya itu akhirnya kan jadi trial, jadi olahraga gitu Pak Doni. Iya. Bukan ke pendekatan bermain gitu. Padahal kan melambung bola, melempar bola lambung, melempar bola lurus itu bisa diberikan dalam bentuk-bentuk permainan. Permainan. Ya, itu tadi nanti juga ada permainannya, Pak. Ya, Oh, ada gitu ya. tugas. Oke, permainan cukup juga. saya kira untuk Pak Doni. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Terima Nanti kasih diganti ya bergiliran ya. semuanya. Ya, Baik, Pak. terima kasih Pak Doni, sukses selalu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu, Pak. Ini saya langsung keluar atau gimana ya, Pak ya? Live ya, Pak? Coba kita Pak Doni breakout room dulu barangkali, kemudian nanti